Kita lanjutkan pertemuan untuk mata kuliah Anatomi Fisiologi Tumbuhan, pertemuan 6 dan 7. Kali ini kita akan bahas fotosintesis. Fotosintesis didefinisikan sebagai proses yang menghasilkan gula dari dua bahan mentah sederhana, yaitu karbon dioksida dan air di dalam klorofil atau zat hijau daun pada tumbuhan. Kita tahu karbon dioksida didapatkan oleh tumbuhan dari proses penyerapan melalui daun dari organ yang disebut sebagai stomata. Kemudian air didapatkan melalui penyerapan dari akar melalui pembuluh xilem ditranslokasikan ke daun. Fotosintesis juga didefinisikan sebagai proses fisika biokimiawi yang menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik stabil dengan bantuan cahaya matahari. Pembentukan senyawa yang mengandung C atau gula C6H12O6 dari karbon dioksida dan air oleh tumbuhan hijau dengan adanya cahaya matahari dan sebagai hasil sampingannya adalah oksigen. Reaksi fotosintesis dapat dituliskan dengan rumus 6 molekul karbon dioksida direaksikan bersama 6 molekul air dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil menghasilkan 1 molekul gula dan 6 molekul oksigen. Jika kalian perhatikan pada gambar di samping, klorofil pada fotosintesis pada umumnya terjadi pada bagian daun dari tumbuhan hijau. Lebih spesifiknya lagi pada bagian mesofil atau bagian daging daun, di mana pada bagian inilah banyak terdapat sel-sel yang mengandung klorofil. Ya, karbon dioksida sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam proses fotosintesis didapatkan dari lingkungan, kemudian oksigen yang merupakan salah satu hasil sampingan dari fotosintesis dikeluarkan ke lingkungan melalui area yang kita sebut sebagai stomata. Dalam prosesnya, fotosintesis menggunakan cahaya matahari untuk mengaktifkan elektron-elektron yang terdapat di dalam kloroplas, terutama pada bagian grana dan stroma pada klorofil, melalui dua tahapan yang kita sebut sebagai reaksi terang dan reaksi gelap. Lebih spesifiknya akan kita jelaskan mengenai reaksi terang dan reaksi gelap. Kita mulai dulu dari bahan-bahan yang terlibat dalam proses reaksi fotosintesis. Yang pertama, salah satu bahan utamanya adalah karbon dioksida, diserap dari atmosfer melalui mulut daun atau stomata. Pada permukaan tanah, kandungan karbon dioksida lebih besar daripada di atas tajuk. Namun, umumnya karbon dioksida didapatkan melalui daun, masuk ke dalam daun melalui stomata. Bahan kedua yaitu air diperoleh dari dalam tanah melalui proses difusi dan imbibisi, difusi dan osmosis seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian fotosintesis menghasilkan glukosa, dikenal juga sebagai dextrose atau karbohidrat yang tersusun dari senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen. Turut pula dihasilkan oksigen yang merupakan produk fotosintesis yang dilepaskan ke udara dan digunakan oleh semua makhluk hidup. Memanfaatkan cahaya matahari yang digunakan sebagai sumber tenaga dalam melakukan fotosintesis atau sebagai sumber proton dalam reaksi terang pada fotosintesis. Besar kecilnya intensitas yang diterima dipengaruhi oleh morfologi daun dari masing-masing spesies tumbuhan itu sendiri. Yang keenam, tentu saja klorofil merupakan zat hijau daun yang berperan untuk mengkonversi energi sinar menjadi energi kimia. Jumlah dan penyebaran klorofil bervariasi menurut spesies, lingkungan, dan umur dari daun. Pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat dua macam pigmen klorofil. Yang pertama kita sebut sebagai klorofil A atau blue-green klorofil, serta klorofil B atau yellow-green klorofil. Pada dasarnya memiliki struktur yang mirip, hanya berbeda dari susunan hidrogennya.
Kalau kalian perhatikan untuk klorofil A mengandung 72 atom hidrogen, sedangkan untuk klorofil B mengandung 70 atom hidrogen. Proporsi kedua pigmen ini bervariasi pada jenis tumbuhan yang berbeda. Namun secara umum, tumbuhan berbunga atau tumbuhan tingkat tinggi memiliki perbandingan klorofil 3:1, yaitu 3 untuk klorofil A dan 1 untuk klorofil B. Kalau kalian perhatikan pada struktur molekul klorofil, pada klorofil A bagian ini mengandung CH3, sedangkan pada klorofil B bagian ini mengandung COH, sehingga mengalami kekurangan 2 atom hidrogen di sini, sehingga jumlah atom hidrogennya adalah 72 untuk klorofil A dan 70 untuk klorofil B. Klorofil terkandung di dalam suatu organela yang disebut sebagai kloroplas atau organela tempat terjadinya proses fotosintesis. Kloroplas berbentuk ovoid atau disk atau seperti piring dengan diameter 5 mikrometer dan ketebalan 2-3 mikrometer. Kloroplas berisi dua unsur, yaitu stroma, proteinaceous matrix atau matriks yang terdiri dari protein-protein yang mengandung enzim yang digunakan untuk proses fiksasi karbon, serta struktur seperti menara yang disebut sebagai grana atau cylindrical bodies. Pada grana terdiri dari kumpulan struktur membran yang berbentuk disk yang disebut lamela atau tilakoid. Klorofil melekat pada lamela. Grana 1 dan lainnya dihubungi oleh integrana lamela. Terdapat pigmen dan enzim yang digunakan untuk reaksi terang. Kalian perhatikan, struktur dari organela kloroplas terdiri dari dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Kemudian dua unsur utamanya, yaitu stroma, suatu matriks berisi protein, serta grana, suatu struktur berbentuk menara yang terdiri dari tumpukan lamela atau tilakoid. Pada lamela atau tilakoid inilah terdapat klorofil-klorofil yang nanti akan melakukan proses fotosintesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan klorofil dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama adalah potensial genetik. Pembentukan klorofil, seperti sebagian besar metabolisme yang terjadi pada tubuh makhluk hidup, diatur oleh suatu gen di dalam kromosom. Gen ini terdapat pada DNA yang ada di dalam inti sel maupun di dalam kloroplas. Namun terkadang DNA yang mengatur penghasilan klorofil ini mengalami mutasi, sehingga klorofil tidak terbentuk. Hal ini akan mengakibatkan tumbuhan mengalami albinisme atau albino, tidak keluarnya pigmen warna pada daun tumbuhan, seperti yang tampak pada gambar di samping. Gambar di atas menunjukkan spesies Monstera variegata, di mana sebagian atau sebagian besar daun tidak menghasilkan klorofil sehingga berwarna putih. Faktor internal yang kedua yaitu suplai karbohidrat. Defisit atau kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan tidak terbentuknya klorofil. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang pertama adalah cahaya. Cahaya esensial untuk pembentukan klorofil. Tanaman dalam gelap tidak dapat menghasilkan klorofil, tetapi menghasilkan protoklorofil. Jika tanaman tersebut dipindahkan dari lingkungan yang gelap ke lingkungan yang terkena cahaya langsung, maka protoklorofil akan tereduksi menjadi klorofil dan tumbuhan akan melangsungkan proses pertumbuhannya secara normal. Jika cahaya terlalu tinggi, klorofil didekomposisi atau rusak. Cahaya terang, equilibrium sintesis, dan dekomposisi klorofil terjadi pada konsentrasi yang rendah. Jadi keseimbangan sintesis dan dekomposisi terjadi pada konsentrasi rendah.
Sehingga daun pada tumbuhan yang ternaung biasanya memiliki klorofil yang lebih besar untuk mengimbangi kekurangan cahaya yang dia terima karena lingkungannya yang mendapatkan cahaya yang rendah. Tumbuhan ternaung itu biasanya tumbuhan yang tumbuh di bawah naungan pohon-pohon besar, terutama di hutan hujan tropis. Yang kedua, suhu. Sintesis klorofil biasa terjadi pada range suhu yang lebar. Misalnya pada suhu 3-48 derajat Celcius, kondisi yang baik untuk pembentukan klorofil. Faktor lingkungan yang ketiga adalah mineral. Klorosis dapat terjadi karena adanya defisiensi unsur hara yang penting bagi pembentukan klorofil. 3 unsur hara penting yang berperan dalam pembentukan klorofil adalah nitrogen, yang merupakan penyusun klorofil, besi, yang merupakan kofaktor prekursor klorofil, kemudian magnesium yang merupakan penyusun klorofil. Yang keempat, air. Stres air dapat memperlambat pembentukan klorofil. Stres air parah dapat menyebabkan kerusakan klorofil. Yang kelima, oksigen. Tanpa oksigen, bibit tidak akan dapat membentuk klorofil. Oksigen perlu untuk mensuplai energi metabolik dalam pembentukan klorofil. Mekanisme fotosintesis. Urutan proses fotosintesis biasanya terjadi melalui dua rangkaian reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Urutannya, yang pertama, penangkapan cahaya matahari oleh kloroplas atau zat hijau daun. Cahaya matahari yang ditangkap tadi digunakan untuk pemisahan molekul air yang diiringi pelepasan elektron berenergi tinggi dan menghasilkan oksigen. Kemudian, tahap ketiga, transfer elektron yang menyebabkan pembentukan energi kimia dalam bentuk ATP dan tenaga pereduksi dalam bentuk NADPH2. 3 tahap ini merupakan bagian dari reaksi terang atau light dependent. ATP dan NADPH2 yang tadi dihasilkan pada reaksi terang akan digunakan untuk proses fiksasi karbon dioksida yang selanjutnya akan diubah menjadi karbohidrat kompleks seperti sukrosa, pati, selulosa, dan hemiselulosa. Tahapan ini disebut juga dengan reaksi gelap atau light independent. NADPH, nikotinamid adenin dinukleoid fosfat, serta ATP, adenosine trifosfat, merupakan hasil dari reaksi terang. Pertama, kita bahas mengenai reaksi terang atau fotofosforilasi. Secara umum, terdapat dalam dua bentuk, yaitu fotofosforilasi siklik dan non-siklik. Tapi pada pembahasan kali ini, kita utamakan pada fotofosforilasi non-siklik, karena kebanyakan tumbuhan melakukan proses ini. Reaksi terang dimulai dengan proses penangkapan energi cahaya oleh kloroplas. Kemudian pemecahan air dengan hasil energi dan menghasilkan oksigen. Proses ini sering juga disebut dengan istilah fotolisis, di mana 2 molekul air dipecah menjadi 4 molekul elektron, 4 atom hidrogen, 4 ion hidrogen, dan 1 molekul oksigen. Kemudian terjadi pembentukan ATP dan reducing power NADPH2. Elektron yang tadi dipecah merupakan hasil dari proses fotolisis masuk ke dalam fotosistem 2 dalam reaksi terang. Kemudian terjadi fotofosforilasi menghasilkan ATP. Pada proses ini juga 2 NADP direaksikan dengan 4 hidrogen plus
pada proses reduksi menghasilkan 2NADPH2. Jadi ini merupakan produk dari reaksi terang. Secara umum dapat dituliskan reaksi terang sebagai dua atom air, dua molekul air, direaksikan dengan bantuan cahaya matahari menjadi dua molekul NADPH2, satu molekul oksigen, dan satu molekul ATP. NADPH2 dan ATP ini kemudian digunakan dalam proses reaksi gelap atau fiksasi karbon dioksida. Reaksi gelap atau fiksasi karbon dioksida menggunakan ATP dan NADPH untuk fiksasi karbon dioksida. CO2 direduksi menjadi gula kompleks. Reaksinya dapat dituliskan sebagai 6 molekul karbon dioksida, 12 molekul NADPH2 dan 18 molekul ATP menghasilkan 1 molekul gula, 12 molekul NADP, 18 ADP, 8 pirufat, dan 6 molekul air. Reaksi gelap melibatkan enzim RUBP dan PEP karboksilase. Secara umum, proses fotosintesis dapat digambarkan di dalam bagan berikut. Cahaya matahari digunakan untuk mengaktifkan atau meng-excite elektron sehingga memecah air menjadi oksigen dan melepaskan elektron. Elektron ini kemudian akan digunakan untuk pembentukan ATP dan NADPH2. NADPH2 dan ATP bersama enzim akan melakukan fiksasi karbon dioksida untuk menghasilkan gula. Jadi kalau diperhatikan di dalam bagan, gambar di samping menunjukkan proses fotosintesis mulai dari reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Calvin. Ya, bisa dijelaskan misalnya pada fotosistem 2, cahaya matahari yang mengenai klorofil akan menyebabkan charger atau charge penambahan energi pada elektron yang berada di fotosistem 2. Sebagai akibat peningkatan energi ini, maka elektron pada fotosistem 2 akan keluar dari fotosistem. Nah, karena keluar, fotosistem 2 mengalami kehilangan elektron. Elektron ini kemudian harus diganti. Proses penggantiannya berasal dari air. Air akan dipecah menjadi hidrogen dan oksigen dengan melepaskan elektron untuk menggantikan elektron yang hilang tadi. Ya. Elektron yang keluar pada tahap pertama tadi kemudian akan berikatan dengan primary acceptor berupa Pg, sitokrom kompleks, dan Pc dalam proses yang kita sebut sebagai electron transport chain. Di sini dia akan menghasilkan ATP, satu molekul ATP, sebagai produk pertama dari fotofosforilasi. Elektron pada electron transport chain akan mengalami pengurangan energi. Begitu sampai di fotosistem 2, fotosistem 1 sekarang, dia akan di-charge kembali oleh cahaya matahari. Sampai dia ke tahapan energi tinggi, dia akan keluar kembali dari fotosistem 2, nah kembali berikatan dengan primary acceptor, kembali mengalami electron transport chain, dengan NADP plus reduktase, sekarang dia merubah NADP plus menjadi NADPH2 sebagai produk kedua dari reaksi terang. Nah, ATP dan NADPH ini kemudian akan digunakan untuk siklus Calvin atau reaksi
gelap. Ya, pada reaksi gelap, NADPH2 dan ATP digunakan untuk proses fiksasi karbon. Siklus Calvin dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama fiksasi karbon, yang kedua reduksi, dan yang ketiga regenerasi. Pada tahap fiksasi, 3 molekul karbon dioksida bersama enzim Rubisco akan diubah menjadi 6 molekul 3-fosfogliserat. 6 molekul 3-fosfogliserat di sini kemudian akan ditambahkan fosfor yang bersumber dari ATP yang tadi didapatkan dari reaksi terang, ya, untuk merubah 6 molekul 6-fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3-bifosfogliserat. Ya. 6 molekul 1,3-bifosfogliserat ini kemudian dengan bantuan NADPH2 tadi juga didapatkan dari reaksi terang akan diubah menjadi 6 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau 3-GP. Fase ini disebut sebagai fase reduksi. Dari 6 molekul 3-GP, satu ini akan membentuk glukosa, 5 akan mengalami regenerasi kembali menjadi RUBP yang nanti akan menjadi enzim Rubisco yang kembali mengikat karbon dioksida untuk siklus selanjutnya. Jadi proses ini berlangsung dalam bentuk siklus.
Oke, dari video pembelajaran tadi, sekarang tolong sebutkan akseptor-akseptor primer yang terlibat dalam reaksi terang. Nah, kalau kalian ingat tadi pada video pembelajarannya, ada 4 akseptor primer yang terlibat dalam reaksi terang. Disebutkan dan dijawab pada link presensi seperti biasa. Kita lanjutkan reaksi gerap atau fiksasi CO2 pada tanaman. Nah, dalam reaksi gelap ini biasanya ada 3 jenis tanaman yang mengalami jalur fiksasi karbon dioksida yang berbeda-beda. Jenis pertama adalah tanaman C3. Ini dilakukan oleh sebagian besar tumbuhan. Diberi nama C3 karena dalam prosesnya dia melibatkan atom karbon yang berjumlah 3 pada proses pembentukan gula. Jenis kedua, tanaman C4, misalnya jagung dan tebu, atau biasanya tanaman yang tinggal di daerah yang panas atau kaya akan cahaya matahari. Nah, biasanya melibatkan 4 atom C dalam proses fiksasi, makanya namanya tanaman C4. Ya. Kemudian jenis yang ketiga adalah tanaman CAM atau Crassulacean Acid Metabolism. Ini biasanya dilakukan oleh tanaman yang tumbuh di gurun, misalnya kaktus. Jalur fiksasi antara tanaman C4 dan tanaman CAM itu hampir sama, yang membedakan hanya waktu terjadinya fiksasi. Pada C3 disebut juga dengan siklus Kelvin-Benson. Ini terjadi pada sebagian besar tumbuhan. Tadi sudah disebutkan senyawa pertama yang terbentuk adalah senyawa dengan 3 atom C, yaitu PGA, phosphoglyceric acid. Kemudian memanfaatkan enzim RUBP atau ribulose monofosfat untuk memfiksasi CO2 dengan enzim RUBP karboksilasi untuk membentuk 2 molekul phosphoglyceric acid. Enzim RUBP karboksilase atau Rubisco dilibatkan dalam proses fiksasi. RUBP karboksilase dihambat secara kompetitif oleh oksigen, sehingga jika oksigen di dalam jaringan meningkat, maka fotosintesis turun. Oleh karena itu, perlu dibuka stomata pada daun sehingga oksigen yang dihasilkan dari reaksi terang dapat keluar dan karbon dioksida yang dari lingkungan dapat masuk ke dalam mesofil daun. Titik kompensasi karbon dioksida tinggi. Kemudian fotorespirasi tinggi. Respirasi oleh jaringan fotosintesis tergantung pada cahaya, pemecahan karbohidrat yang baru dibentuk dari proses fotosintesis. Terjadi pada klorofil yang ada di mesofil. Terjadi juga pada tumbuhan yang tidak punya atau hanya sedikit memiliki pelindung berkas pengangkut. Melibatkan siklus Kelvin. Tadi sudah disampaikan dalam video pembelajaran bahwa dalam siklus Kelvin-Benson, 3 molekul karbon dioksida akan difiksasi dengan bantuan Rubisco membentuk 6 molekul 3-PGA. Kemudian 6 molekul 3-PGA ini akan direduksi oleh 6 molekul ATP menjadi 6 molekul 3-GP dengan bantuan 6 NADPH. Ya, 1 molekul 3-GP akan membentuk glukosa, 5 molekul 3-GP lainnya akan mengalami regenerasi, kembali membentuk 3 molekul RUBP dengan bantuan 3 ATP. Mekanismenya, kemudian pada tanaman atau tumbuhan C4 terjadi siklus Hatch-Slack, misalnya pada tumbuhan jagung dan tebu. Senyawa yang terbentuk pertama kali adalah senyawa dengan 4 atom C.
seperti asam aspartat, malat, dan oksaloasetat. Menggunakan fosfoenol piruvat atau PEP sebagai enzim utama dalam proses fiksasi karbon dioksidanya, kemudian PEP karboksilase merubah karbon dioksida dan PEP membentuk asam oksaloasetat. Enzim PEP karboksilase ini mempunyai afinitas yang sangat besar terhadap CO2, sehingga tidak tergantung pada konsentrasi oksigen. Nah, ini tentu saja menguntungkan jika tumbuhan melakukan penutupan stomata. Ya, jadi karena tidak terpengaruh oleh konsentrasi oksigen, jika oksigen menumpuk dalam mesobil, tidak masalah bagi proses fotosintesisnya. Titik kompensasi CO2 rendah, kemudian fiksasi CO2 awal terjadi pada mesofil, lalu asam yang terbentuk ditransfer ke sel bundle cis. Jadi proses siklusnya terjadi pada dua area, yaitu pada mesofil untuk membentuk asam oksaloasetat, kemudian asam oksaloasetat akan diubah menjadi karbon dioksida yang ditransfer ke sel pelindung berkas pengangkut atau bundle cis. Di sel bundle cis ini asam kemudian diderkarboksilasi untuk melepaskan karbon dioksida yang selanjutnya masuk ke siklus Calvin dan mengalami proses reaksi gelap seperti biasa, seperti yang terjadi pada tanaman C3. Terjadi peningkatan karbon dioksida, PEP kembali masuk ke siklus Hatch-Slack, kemudian digunakan untuk fiksasi karbon dioksida dari luar, membentuk asam oksalat, dan proses ini berlangsung dalam bentuk siklus. Ini hanya terjadi pada sel-sel tumbuhan yang banyak mengandung bundle cis. Fotorespirasinya rendah, CO2 hasil respirasi dimanfaatkan lagi dalam siklus Hatch-Slack dan siklus Calvin. Ini jalurnya. Jadi yang membedakannya adalah pada tahap awal. Pada kondisi rendahnya karbon dioksida ditangkap oleh PEP untuk membentuk asam piruvat dan kemudian masuk ke sitosol. Terjadilah siklus Calvin yang biasa menghasilkan gula. Nah, ini perbedaan antara tanaman C3 dan tanaman C4. Jadi kalau pada tanaman C3 biasanya tidak terdapat bundle cis, sebaliknya pada tanaman C4 terdapat bundle cis. Tempat terjadinya proses siklus Calvin. Selanjutnya tanaman CAM atau Crassulacean acid metabolism. Jadi mekanisme fiksasinya sebenarnya mirip dengan tanaman C4, yaitu terdapat siklus Hatch-Slack dan siklus Calvin. Juga melibatkan enzim PEP dan melibatkan enzim RUBP karboksilase. Perbedaannya, pada tanaman C4 terjadi pada ruang yang berbeda, yaitu pada mesofil dan pada bundle cis. Sebaliknya, pada tanaman CAM terjadi pada waktu yang berbeda. Dua-duanya terjadi pada mesofil, namun fiksasi karbon dioksida awal untuk membentuk asam asetat terjadi pada siang hari, kemudian pada malam hari, kemudian tahapan selanjutnya pembentukan gula pada siklus Calvin baru terjadi pada malam harinya. Pada malam hari, stomata membuka, fiksasi karbon dioksida membentuk asam oksaloasetat dan malat oleh enzim PEP karboksilase. Pada siang hari, stomata menutup untuk mengurangi transpirasi. Akibatnya, dekarboksilasi dari asam oksaloasetat menjadi CO2 yang selanjutnya digunakan atau masuk ke siklus Calvin. Terjadi pada tumbuhan sukulen seperti kaktus, lidah buaya, dan lainnya. Jalurnya seperti ini. Terjadi pada malam hari,
fiksasi karbon dioksida pertama, karena pada malam hari suhu dingin sehingga stomata terbuka, terbentuklah asam O1 akselat yang nanti akan diubah menjadi karbon dioksida pada siang hari, di mana di sini stomata tertutup. Karbon dioksida ini kemudian digunakan untuk siklus Calvin membentuk pati atau sukrosa. Ini perbedaannya secara bagan, misalnya tanaman C4 ini adalah tebu, kemudian tanaman cam ini misalnya adalah nanas. Ya, jadi sama-sama melibatkan PEP karboksilase, sama-sama melibatkan RUBP karboksilase, tapi terjadi pada waktu yang berbeda. Tanaman C4 pada tempat yang berbeda, pada mesofil dan bundle sheath. Pada tanaman cam sama-sama terjadi pada mesofil, namun pada malam hari dan pada siang hari. Untuk lebih jelasnya, dapat diperhatikan video pembelajaran berikut. Sehingga C3 merupakan singkatan dari karbon 3 yang merupakan produk pertama pada saat fikasi karbon. Nah, gambar ini merupakan jalur tipe C3 yang kita kenal sebagai siklus Calvin. Tipe C3 ini terjadinya di mesofil daun. Saat terjadi proses fotosintesis, stomata pada daun akan membuka, sehingga CO2 dapat masuk, sedangkan oksigen akan keluar. Tapi pada saat kondisi panas, tumbuhan C3 akan menutup sebagian stomata
C4. Contoh tumbuhan yang masuk kategori C4 adalah jagung dan tebu. Kenapa disebut dengan C4? Karena enzim PEP karboksilase akan menangkap CO2 dan akan menggabungkannya dengan PEP, sehingga menjadi senyawa yang disebut dengan oksaloasetat yang memiliki karbon 4. Penangkapan CO2 ini terjadinya di mesofil. Selanjutnya, oksaloasetat akan dikonversi menjadi senyawa yaitu malat, dan malat akan menuju ke seludang pembuluh untuk dikonversi menjadi pirufat dan CO2. Pirufat akan kembali ke mesofil untuk menjadi PEP kembali, dan CO2 akan berada di seludang pembuluh. Seludang pembuluh merupakan bagian dari anatomi daun keran, yang merupakan tipe dari tanaman C4. Nah, anatomi krans ini memiliki kloroplas di dua tempat yang berbeda, yaitu di mesofil dan di seludang pembuluh, sehingga disebut dengan dimorfik. CO2 yang ada di seludang pembuluh akan melanjutkan reaksi siklus Kelvin sehingga menghasilkan senyawa, contohnya glukosa. Hal yang harus diingat adalah C4 merupakan singkatan dari karbon 4 yang merupakan produk pertama pada saat fusasi karbon. Selain itu, yang perlu kita ingat juga, tipe C4 ini terjadinya di dua tempat yang berbeda, yaitu di mesofil dan di seludang pembuluh. Hal ini akan menjadikan konsentrasi CO2 di seludang pembuluh selalu tinggi, sehingga dapat mencegah terjadinya fotorespirasi yang kurang menguntungkan. Tumbuhan C4 umumnya hidup di tempat dengan kondisi cuaca yang panas dengan intensitas matahari yang cukup tinggi. Tumbuhan CAM. Kategori tumbuhan CAM adalah dari kelompok sukulen atau yang menyimpan air. Contohnya seperti magnolia, kaktus, dan nanas. CAM sendiri merupakan singkatan dari Crassulaceae acid metabolism, karena proses ini pertama dijumpainya pada famili Crassulaceae. Pada tumbuhan CAM, stomata pada daun akan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan, dan akan membuka pada malam hari untuk mengumpulkan CO2. Pada malam hari, CO2 akan ditangkap oleh enzim PEP karboksilase untuk digabungkan dengan PEP sehingga menghasilkan oksaloasetat. Selanjutnya, oksaloasetat ini akan dikonversi menjadi senyawa yaitu malat dan akan disimpan hingga pagi tiba. Pada saat pagi tiba, stomata akan menutup, malat akan dikonversi menjadi pirufat dan CO2. Kemudian CO2 akan menjalani siklus Kelvin untuk menghasilkan gula, dan pirufat akan kembali dikonversi menjadi PEP lagi. Nah, hal yang harus diingat, tumbuhan CAM ini terjadinya di mesofil daun. Tumbuhan C4 dan CAM ini memiliki kemiripan, di mana CO2 tidak langsung memasuki siklus Kelvin, melainkan dikonversi terlebih dahulu menjadi senyawa lain. Bedanya, jalur C4 ini terjadinya pada tempat yang berbeda, yaitu pada mesofil dan seludang pembuluh. Sedangkan pada jalur CAM ini terjadinya pada waktu yang berbeda, yaitu pada pagi hari dan pada siang hari. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai C3, C4, dan CAM ini dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, demikianlah materi tentang tumbuhan C3, C4, dan CAM. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemosintesis. Tapi sebelumnya saya punya tantangan nih buat kamu. Coba kamu cari tahu tentang tanaman wortel. Apakah wortel termasuk C3, C4, atau CAM? Dan bagaimana reaksi gelapnya? Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Saksa Edukator dari sekolahmu. Ayo kunjungi website sekolahmu dan download aplikasinya. Khusus bagi kamu yang udah nonton video ini, ada beasiswa program belajar dari sekolahmu. Gunakan kode kamu bangun untuk mendapatkan diskon 50%. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolah Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya. Oke, kita lanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Ada faktor luar dan ada faktor dalam. Faktor luar misalnya berupa cahaya, suhu, CO2, air, dan unsur hara. Faktor dalam, klorofil, stomata, daun, dan kandungan karbohidrat. Pengaruh faktor lingkungan tergantung pada waktu, misalnya hari atau musim. Pada pagi hari, intensitas cahaya biasanya tinggi sehingga aktivitas fotosintesis juga tinggi.
Pada siang hari terjadi stres air, stomata akan menutup sehingga terjadi penurunan absorpsi CO2. Musim juga akan mempengaruhi. Pada daerah temperate atau daerah beriklim sedang, fotosintesis dibatasi oleh intensitas cahaya yang rendah. Daerah tropis, fotosintesis dibatasi oleh musim. Musim kemarau, karena kandungan air yang rendah, maka fotosintesis terhambat. Sebaliknya musim hujan, fotosintesis dapat terhambat oleh intensitas cahaya yang rendah. Faktor luar cahaya. Titik kompensasi cahaya, misalnya intensitas cahaya yang menyebabkan CO2 yang diserap untuk fotosintesis setara dengan yang dikeluarkan pada proses respirasi, tergantung pada jenis spesies tanamannya, tipe daunnya, apakah daun ternaung atau daun terbuka, kemudian umur daun, antara daun muda dan daun tua, kemudian suhu, pada suhu tinggi atau pada suhu rendah. Konsentrasi CO2 di udara juga akan mempengaruhi proses fotosintesis. Intensitas cahaya tinggi akan menyebabkan peningkatan fotosintesis sampai terjadi kejenuhan cahaya. Namun jika intensitas cahaya terlalu tinggi, maka fotosintesis dapat menurun. 80% cahaya diserap oleh daun, namun hanya 20% yang diteruskan atau dipantulkan. Kecepatan fotosintesis dipengaruhi oleh posisi daun di tajuk. Kecepatan fotosintesis juga dapat dibagi ke dalam tajuk tergantung pada bentuk dan kelebatan tajuk. Dapat kurang dari 2% dari bagian luar tajuk. Adaptasi tanaman terhadap intensitas cahaya, misalnya pada tanaman toleran, dapat hidup di bawah tegakan atau di bawah naungan dengan intensitas cahaya yang rendah. Fotosintesis biasanya terjadi karena tanaman suka cahaya dengan memproduksi lebih banyak klorofil. Contohnya pada tanaman ganyong, garut, iler-iler, atau meranti. Untuk tanaman intoleran, sangat peka terhadap kekurangan cahaya. Rata fotosintesisnya lebih tinggi per unit leaf area atau per luas area daun. Titik jenuh cahaya lebih tinggi. Contohnya pada jati, pinus, dan sebagainya. Makanya kita hanya dapat menemukan tumbuhan jati dan pinus pada daerah dengan kondisi cahaya yang rendah. Misalnya pada pegunungan yang suhunya rendah dan sebagainya. Kandungan air juga mempengaruhi kelajuan proses fotosintesis. Kita tahu air berperan dalam proses kimia di dalam tubuh tumbuhan, berkomunikasi dengan CO2 untuk membentuk karbohidrat. Tidak langsung memelihara turbiditas air, sel daun dengan memiliki stomata tetap terbuka dan memberi jalan bagi pengambilan CO2. Kekurangan air dapat menyebabkan penutupan stomata, pengurangan luas area daun, pengguguran prematur daun, penurunan kadar air protoplasma. Kandungan CO2, bahan baku sintesis karbohidrat bersama dengan air. Fotosintesis meningkat 2 kali lipat pada konsentrasi karbon dioksida 1000 part per million. Kandungan karbon dioksida bukan pembatas. Konsentrasi karbon dioksida di udara normal. Biasanya 330 part per million, ini diukur pada tahun 1976, dan 300 part per million pada beberapa dekade sebelumnya. Jadi kalau kalian perhatikan, memang terjadi peningkatan kandungan karbon dioksida di udara. Yang keempat, misalnya mineral dan nutrien, secara langsung dengan mengurangi sintesis klorofil bila kekurangan, tadi defisiensi pada unsur natrium, besi, dan magnesium. Secara tidak langsung dengan mempengaruhi luas permukaan daun, perubahan struktur daun, dan bahkan aktivitas stomata. Suhu juga mempengaruhi laju fotosintesis. Sebagian besar tumbuhan tropik melakukan fotosintesis pada suhu 5-40 derajat Celcius. Peningkatan karbon dioksida dipengaruhi oleh suhu melalui proses yang bersifat antagonistik atau berlawanan. Pada suhu rendah, proses meningkat dengan meningkatnya suhu. Pada suhu tinggi, fiksasi menurun dengan meningkatnya suhu. Secara langsung mempengaruhi kerja enzim, suhu mempengaruhi kerja enzim, secara tidak langsung mempengaruhi proses transpirasi dan penutupan stomata. Suhu tinggi, stomata akan tertutup sehingga tidak dapat terjadi pengikatan karbon dioksida dari udara. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan kerusakan protoplasma. Kita tahu protoplasma dapat rusak pada suhu di atas 48 derajat Celcius.
Faktor keenam, polusi udara dan chemicalia atau senyawa kimia. Efek dari substansi terhadap kelajuan fotosintesis, misalnya penutupan stomata, menghambat pengikatan karbon dioksida, mengubah metabolisme daun, mengubah anatomi daun, dan mengubah keseimbangan panas daun. Contoh misalnya akibat penggunaan fungisida, akibat adanya radiasi nuklir, serta akibat antitranspiran. Yang kedua, faktor dalam yang mempengaruhi laju fotosintesis. Yang pertama, kandungan klorofil. Jumlah klorofil kita tahu bervariasi tergantung pada jenis, lingkungan, dan umur daun. Semakin besar jumlah klorofil, semakin besar kecepatan fotosintesis. Misalnya, perbandingan antara dua macam pinus atau cemara. Yang pertama adalah Scotch pine, yang kedua adalah Norway spruce. Kalau kalian perhatikan dari tabel ini, kita tahu bahwa Scotch pine ini memiliki laju fotosintesis yang lebih tinggi daripada Norway spruce. Jadi, tergantung jenis tumbuhannya. Faktor dalam yang kedua adalah stomata. Celah dalam epidermis yang membatasi dua sel epidermis, yaitu sel penutup atau pelindung, guard cell. Pada dikotil, sel penutup berbentuk lengkung seperti kacang merah atau ginjal. Jumlah stomata beragam, dapat ditemukan pada dua permukaan daun atau pada satu permukaan daun saja, biasanya pada permukaan daun bagian bawah. Kecepatan fotosintesis dipengaruhi oleh jumlah stomata. Tentu saja semakin banyak stomata, semakin banyak karbon dioksida yang bisa masuk, sehingga fotosintesis juga akan semakin tinggi. Ukuran stomata, semakin besar ukuran stomata, semakin banyak karbon dioksida yang bisa masuk, semakin tinggi pula laju fotosintesis. Kontrol pembukaan dan penutupan stomata juga akan mempengaruhi laju fotosintesis. Ini berkaitan dengan difusi karbon dioksida dari lingkungan ke mesofil daun. Ini contohnya struktur stomata pada bagian epidermis dan mesofil daun. Pembukaan stomata. Yang ketiga, faktor internalnya adalah umur daun. Kecepatan fotosintesis rendah pada daun muda, meningkat dengan meningkatnya umur daun. Maksimal pada kondisi FEL atau fully expanded leaf atau pada kondisi daun mekar sempurna. Kemudian menurun secara perlahan bersamaan dengan penuaan daun sampai pada akhirnya daun mengalami pengguguran. Perbedaan fisiologi maupun anatomi memberikan respon yang berbeda terhadap intensitas cahaya. Ini misalnya pengaruh umur daun terhadap kecepatan fotosintesis. Bagian kiri ini adalah asimilasi atau jumlah karbon yang dihasilkan. Kemudian umur daun, kita lihat bahwa umur daun optimal untuk proses fotosintesis sekitar 40 hari setelah daun berkembang. Yang keempat, akumulasi karbohidrat. Akumulasi karbohidrat yang berlebihan dapat menghambat fotosintesis. Ini disebut sebagai feedback inhibition. Keberhasilan pertumbuhan tanaman ditentukan oleh efisiensi tanaman dalam memproduksi karbohidrat melalui fotosintesis, serta bagaimana tanaman tersebut mentranslokasikan karbohidrat dari source menuju sink. Jadi, tidak boleh terjadi penumpukan karbohidrat pada source. Ini akan menyebabkan penurunan laju fotosintesis. Daun terbuka. Jika terkena sinar matahari yang lebih banyak, kandungan klorofilnya lebih rendah, warna daun akan menjadi hijau lebih terang, daun lebih kecil dan tebal, kandungan mesofil, klorofil, enzim per unit area daun lebih besar karena daunnya tebal. Resistensi stomata dan mesofil terhadap difusi CO2 menjadi lebih rendah. Kejenuhan cahaya lebih tinggi. Kecepatan fotosintesis lebih tinggi per unit per area daun. Sebaliknya, daun tertutup, tidak terkena cahaya matahari secara langsung, kandungan klorofilnya lebih besar, terjadi akumulasi dan biasanya berwarna hijau lebih gelap. Daun hijau lebih gelap, kemudian unit klorofil A berbanding B-nya lebih banyak,
daun lebih lebar dan tipis, kapasitas fotosintesis lebih rendah. Untuk daun terbuka, fotosintesisnya lebih efisien. Untuk daun tertutup, fotosintesis kurang efisien, sehingga menyebabkan adaptasi strategi. Morfologi, daun mengalami perubahan, daun menjadi lebih luas. Sekian untuk materi fotosintesis. Presensi kehadiran dan jawaban atas pertanyaan dapat diisi pada link yang sudah disediakan. Saya ingatkan ada 2 pertanyaan tadi yang disampaikan, termasuk pertanyaan dari video pembelajaran yang ketiga. Silakan untuk diisi presensi dan pertanyaannya. Saya beri waktu sampai hari Jumat depan.